Taib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama kita absensi untuk terlebih dahulu. Ahmad Hadari, ya hadir. Azam, ya hadir. Ridwan Ritonga, hadir. Alhamdulillah. Siapa ini? Anggraini, hadir. Cindy, hadir. Ya, semuanya hadir ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pelajaran fikih, yaitu tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Baik anak-anak, di pelajaran ini, tujuan pelajaran ini kita pelajari adalah untuk mengetahui kapan momen kita sujud syukur, untuk mengetahui waktu kapan kita bisa melaksanakan sujud syukur dan sujud tilawah, dan rukun-rukun beserta syarat-syarat dari pelaksanaan sujud syukur dan sujud tilawah. Oke, masuk ke penjelasan pertama. Sujud syukur berasal dari kata syakaro, yang menurut bahasa artinya berterima kasih. Sujud syukur ialah sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sujud dilakukan karena beberapa sebab. Yang pertama, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena terhindar dari bahaya. Yang ketiga, karena mendapatkan berita yang menggembirakan. Jadi ketika kita mendapat berita menggembirakan, contoh ibu kita setelah sukses melahirkan adik kita dengan selamat dan keduanya dalam keadaan sehat. Nah, itu salah satu gambar yang menggembirakan. Terus terhindar dari bahaya. Contoh kita lagi nyebrang, hampir aja ketabrak, lalu kita sujud syukur, bersyukur atas keselamatan yang udah diberi Tuhan. Apa dalil dari sujud syukur tersebut? Yaitu diriwayatkan oleh Ahmad, yang diriwayatkan oleh Abdurrahman, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud dan lama sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku, dan kabar itu sangat menggembirakan. Karena hal itu, aku sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Sujud syukur merupakan tanda terima kasih kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kenikmatan, karunia, kesehatan, dan segala macam. Ya. Dan selanjutnya, syarat pelaksanaan sujud syukur. Ada beberapa hal yang harus menjadi syarat. Yang pertama itu harus suci, baik dari hadas besar maupun hadis kecil, berpakaian rapi, bersih, pokoknya suci dari segi pakaian segala macam. Mau tempat-tempatnya juga harus bersih. Nah, yang kedua, menghadap kiblat. Jadi jangan sampai kita arah kiblatnya lain. Itu nggak boleh. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, kalau perempuan lagi harusnya kita melaksanakan sujud syukur tapi ketutup
nggak ketutup auratnya, nah itu nggak sah sujud syukurnya. Adapun rukun dari sujud syukur tersebut adalah yang pertama niat, takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali aja. Ya, paham sampai sini? Sujud 1 kali aja, baru duduk sambil salam. Nah, itu salah satu sujud syukur yang disunnahkan. Apa doa ketika kita sujud syukur? Yaitu di hadisnya adalah, ya nanti saya catatkan di sini. Sajada wajahiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basyarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya dan membentuk pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Lalu penjelasan berikutnya, dalam sujud syukur ini kembali lagi saya katakan bahwasannya pelaksanaan sujud syukur tersebut harus di tempat yang suci dan berpakaian yang suci. Nah, ketika contoh lagi, misalnya kita pernah melihat para pemain sepak bola, mereka sujud syukur ketika mencetak gol. Nah, itu juga salah satu bentuk dari sujud syukur. Baru apalagi kita mendapatkan rezeki yang saya rasa cukup. Nah, itu dijadikan salah satu faktor sujud syukur. Nah, apa hikmah dari sujud syukur? Ada 4 hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diberikan atau yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingatkan kepada setiap muslim bahwa semua hal yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan keimanan seseorang muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sujud syukur itu pasti akan terlalui. Yang keempat, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Ketika kita bersyukur, ketika kita syukur atas apa yang telah diberikan, atas apa pertolongan yang diberi Allah, atas apapun yang kita dapatkan dari Allah, itu akan memperoleh kenikmatan batin yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi batin kita itu mutmainnah, tenang. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sujud tilawah. Siapa yang paham tentang sujud tilawah? Siapa yang udah paham tentang sujud tilawah? Belum ada? Oke, sujud tilawah. Secara bahasa, sujud tilawah atau tilawah itu sendiri yang berarti bacaan. Dalam bahasa Arab itu artinya bacaan. Sedangkan sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ayat-ayat sajadah dapat kalian temukan seperti pada lafal-lafal yasjuduna, usjudu, yasjudu, sajadah gitu. Contoh ayat sajadah dalam Al-Quran biasanya memiliki tanda atau lambang gambar sajadah di bagian akhir ayat. Seperti di dalam surah Maryam ayat 57, ayat 58. Banyak ditemukan ayat sajadah, antara lain dalam surah Al-Maryam ayat 8 dan surah An-Najmu ayat 62. Oke. Di surah Al-Maryam idza tutsla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiya.
wa bukiya. Nah, di situ di surah tersebut, di ayat tersebut ada lambang sajadah. Nah, di situ kita disunahkan untuk sujud tilawah. Yang artinya apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dan bersujud dan menangis. Bagaimana hukum melakukan sujud tilawah? Bolehkah sujud tilawah dilakukan di dalam atau di luar sholat? Ya, hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Sujud tilawah boleh dilakukan baik di luar maupun di luar sholat. Berkaitan dengan sujud sholat, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika melalui ayat sajadah, beliau takbir dan bersujud. Kami pun sujud pula bersama beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, tugas dari kalian, tugas dari saya untuk kalian adalah mencari ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Seingat saya itu ada 15 ya. Ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Masing-masing kalian bentuk kelompok, 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Setelah itu kumpulkan sama saya di pertemuan depan. Bisa? Bisa. Oke. Ingat ya. Cari ayat sajadah dalam Al-Quran. Itu jumlahnya ada 15. Tuliskan beserta ayatnya, beserta artinya. 15 doang kok. Minggu depan kita bahas lagi, oke? Ya. Lanjut ke pembelajaran. Syarat dan rukun sujud tilawah. Dalam pelaksanaan sujud tilawah, ada beberapa syarat harus dipenuhi. Yaitu, pertama, suci dari hadas kecil dan besar pada badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat melaksanakan sujud tilawah, serta masuknya waktu sujud tilawah, yaitu setelah selesainya atau sempurnanya membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, ketika melakukan sujud tilawah, ada beberapa rukun yang harus diperhatikan. Adapun rukun-rukun tersebut ialah yang pertama, niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali, yang keempat memberi salam pada posisi duduk, lalu tertib. Dan melaksanakan itu keempatnya dengan tertib. Dan bacaan atau doa yang dibaca ketika sujud tilawah yang dapat kita pahami dari Rasulullah SAW, dari sebuah hadis, yaitu Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW biasanya membaca dalam sujud tilawah di malam hari beberapa kali. Bacaan doanya ialah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basyarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacanya sama seperti bacaan sujud syukur. Nah, artinya tadi sudah saya sampaikan, yaitu wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya dan membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Namun ada lagi beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila sujud tilawah dilakukan ketika sholat, cukup ketika sholat, pas waktu sholat kita dengar imam membaca ayat sajadah, maka bacaannya adalah subhana rabbil a'la wa bihamdi ketika ruku, seperti bacaan ketika ruku. Nah, siapa yang tahu perbedaan sujud tilawah dan sujud syukur? Nah, oke, saya jelaskan. Sujud tilawah dilaksanakan ketika kita mendengar
ayat-ayat sajadah yang dilantunkan atau setelah kita membaca ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur dilaksanakan ketika kita mendapatkan kenikmatan, terhindar dari bahaya, maupun kita mendapatkan kabar gembira. Oke? Nah, hikmah dari sujud tilawah berkaitan manfaat dari sujud tilawah. Yang pertama, orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi oleh setan. Jika setan telah menjauh, kita dapat terhindar dari godaan yang menuju kedurhakaan atau perbuatan dosa lainnya. Yang kedua, orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan surga yang dimaksud bukan semata-mata hanya dengan melaksanakan sujud tilawah, melainkan harus diikuti dengan ketakwaan. Jadi enggak kalau kita sujud tilawah kita masuk surga, enggak, tapi itu harus diikuti dengan ketakwaan lainnya, dengan ketaatan lainnya, dengan perbuatan baik lainnya. Tapi itu menjadi bonus dan menjadi kunci untuk masuk surga. Ya. Sampai sini ada yang paham? Ada yang paham? Oke. Semuanya udah paham. Setelah ini kita ke musola untuk mempraktekkan sujud syukur beserta sujud tilawah. Baik. Ayo kita siap-siap ke musola.